Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kita jumpa lagi dalam kajian pekanan kita, dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, dan juga nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga kita bisa bertemu pada malam hari ini di ruang virtual dalam kajian pekanan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa kebaikan yang banyak bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga dicatat sebagai amalan yang mendapat ganjaran di yaumil akhir kelak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan semua pengikutnya hingga akhir zaman mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Dan kajian kita malam ini adalah tentang Syama'il Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Kasyah MPD Hafizahullah. Ya, melanjutkan seri-seri sebelumnya sehingga kita bisa mengenal lebih baik, lebih dalam kepada makhluk terbaik Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Dan sebagaimana biasa pada pertemuan kali ini selalu kita akan selalu mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Sri Sadono dan juga akan diterjemahkan oleh Bapak Firmansyah. Kali ini kita akan mendengarkan surah Al-Fat ayat 28 sampai 29. Dilanjutkan nanti oleh sambutan dari Ketua BMI oleh Ustadz Syam. Kita nantikan pesan-pesan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Syam sehubungan dengan pengajian kita kali ini, dan tentunya kita lanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ustadz Dindin Abu Kasyah hingga pukul 21:15 dan dilanjut dengan tanya jawab. Untuk itu kita menginjak pada acara kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Bapak Sri Sadono dan juga kepada Bapak Firmansyah. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum
bainahum tarahum ruka'an sujad yabtahun yabtahuna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja sata'ahu wa fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yujibuz zurra aliyaghidha bihimul kuffar wa adzallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Sadaqallahul azim. Monggo Pak Firman. Terjemahan nggih. Nggih. Silakan Pak Firman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati-hati orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bacaan atau tilawah ayat-ayat suci Al-Quran tadi para pembaca maupun yang kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan acara selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ustadz Syam untuk bisa memberikan kata-kata pembukaan. Silakan Ustadz. Jazakallah khairan Pak Rendra MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati Ustaz kita, guru kita Ustaz Din Abu Kasyaf, yang beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan semoga Allah berikan kepada beliau kesehatan badannya, dimudahkan urusannya, diberkahi usia beliau, dan manfaat
ilmunya sampai kepada kita semuanya. Dan tak lupa kepada semua pengurus Berkah Indonesia yang bisa hadir di malam hari ini. Tak lupa kepada asatid Berkah Indonesia yang senantiasa menemani Bapak dan Ibu untuk ngaji dari mulai baca subuh, kemudian waktu siang, ada yang sore, ada yang malam gitu ya. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada para ustadz yang telah sabar setia menemani Bapak Ibu sampai dengan hari ini. Tak terasa dan tidak lupa kepada Bapak Ibu serta ngaji Berkah Indonesia yang masih setia sampai dengan hari ini, tanggal 14 Juni 2026 atau bertepatan dengan tanggal 29 sekarang ya, 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tak terasa perjalanan Berkah Mulia ini sudah masuk ke 6 tahun gitu ya. Karena kita dulu 2020 ya. Ini sekarang 2026 itu 6 tahun. Yang masih ternyata masih Masya Allah masih eksis itu. Yang mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk bisa saling menguatkan di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih terus bersemangat untuk ngaji. Mari kita sama-sama belajar kita dengan pribadi yang mulia Nabi Muhammad SAW yang merupakan di antara peninggalan beliau. Sebenarnya beliau bersabda dan sebuah hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara dan kalian tidak akan sesat selama-lama berpegang pada keduanya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah, menurut para ulama hadis, di antara ucapan, ya, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, persetujuan hingga sifat fisik, dan juga akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini menurut hadis seperti itu. Sehingga kalau kita mengaku umat Rasulullah, hendaknya ya mulai kita belajar dari sifat fisik beliau agar kita bisa meneladani. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak belajar, gitu ya. Yuk, semakin kembali saya mengajak kepada saya dan kepada jemaah sekalian, luangkan waktu tiap Ahad malam Senin, gitu. Ini juga bagian dari program kita Bapak Ibu ya. Jadi ini program bagian kita. Jadi program kita itu yang reguler adalah ngaji Quran, gitu ya. Sepekan 2 kali, ya. Dan ini juga bagian dari ngaji kita di Berkah Indonesia itu. Maksudnya nggak bisa dipisahin gitu ya. Ini bagian kita, program kita. Jadi ketika Bapak Ibu itu menulis mengiyakan formulir kita itu, diantaranya ya ini, ya kan? Kalau tidak ada uzur yang benar-benar uzur syar'i, dari itu izin kepada kepada ketua kelasnya atau kepada ustadznya gitu yang di situ itu, ya itu silahkan gitu kan. Kalau tidak ada uzur syar'i itu ya, kita perjalanan jauh atau sakit ya, dan lain-lain itu. Ini bagian dari ngaji kita gitu kan. Ada kajian ke pekan pertama, ada kajian sirah, ya kan. Pekan kedua ada kajian bersama Ustaz Dini seperti ini, ya kan. Nanti selesai nanti ada kajian lagi. Pekan ketiga ada kajian tauhid, keempat ada kajian berkaitan dengan tazkiyah nufus. Dan ayo, ya kan, kita semangat diri kita sama-sama semangat di kajian Ahad malam Senin ini agar semakin banyak memanfaat dari ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Baik, demikian yang saya sampaikan. Semoga yuk kita semua belajar, siapkan diri kita untuk belajar malam hari ini dan semoga berikan bagi ilmu yang manfaat. Amin. Dan kembalikan kepada Pak Rendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsirah Ustaz Sam atas pesan dan juga penambah semangat buat kita semua ya, agar kita senantiasa bisa terus mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Berkah Mulia Indonesia. Dan sebetulnya gampang banget kan, tinggal buka HP saja, gak usah kemana-mana. Dan kita sekarang tiba pada acara inti kita, yaitu
kajian mengenai pribadi agung Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kitab Asyama'il Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Kasyah MPD Hafizahullah. Dan perlu juga kita camkan pada diri kita bahwa kalau kita tidak kenal Rasul itu nanti gimana? Rasul mengenali kita ya, kan itu nanti di akhir atau di mahsyar itu kita ini dikenali apa enggak sama Rasul sebagai umatnya, diakui enggak sama umatnya. Seperti tadi yang disampaikan dalam surat Al-Fat tadi, ada tanda-tanda bekas sujud di wajahnya. Dan pada malam ini kita akan mencoba mengenal lebih dekat dan lebih dalam kepada pribadi agung Rasulullah Muhammad SAW. Kepada Ustadz Didin, kami persilakan. Baik, syukron. Jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhi ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikmil bahiratil kathirati. Thumma salatu ma'salamin daimi ala rasulil qarasyiyil khatimi wa alihi wa sahbihil abrari al-haizil maratibil fukhari amma ba'd. Faya ikhwatal Islam, a'azzakumullah hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, peserta halaqah ta'lim Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa tentu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa Allah Jalla wa ala berkahi usia, ya, keluarga, harta, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita semua di atas jalannya yang lurus, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang limpahan nikmat curahan karunia-Nya masih kita rasakan sampai dengan malam hari ini, sehingga dengannya kita masih bisa bertemu ya, walaupun sekali lagi masih via online. Semoga nanti suatu saat ya kita bisa bertemu via tetap langsung di darat insya Allah ya, suatu saat insya Allah. Tapi tentunya ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kekhusyuan ya, dan motivasi kita untuk hadir, join, bahkan justru ini insya Allah memudahkan ya, fasilitas teknologi ini memudahkan kita untuk belajar dan menuntut ilmu serta ibadah. Tentu kita niatkan hadirnya dan joinnya kita di link ini sebagai amal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk perwujudan akan ketaatan kita kepada perintahnya lewat lisan Nabi SAW agar kita menuntut ilmu, ya. Dan tentunya semoga dengan itu Allah Jalla wa'ala menjadikan dan mencatat hadirnya dan joinnya kita di link ini ya sampai nanti penutupan insya Allah pukul 21.30 dicatat olehnya sebagai amal saleh bagi kita, pemberat iman kebaikan bagi kita, dan juga sekaligus sebagai penggugur dan penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah wa karya dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan hari ini atau malam hari ini kita akan sampai di bab yang kelima, yaitu bab maja'a fi syaibi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab terkait dengan apa? Uban Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul ya? Bab ini yang belum kita bahas ya? Ya, bab tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan bagaimana ya tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam bahwasannya sunnah itu adalah meliputi bukan hanya sebatas ucapan, perbuatan, persetujuan, ya, akhlak, bahkan termasuk khalqiyah ya,
yaitu fisik Nabi SAW termasuk di antara masuk kategori sunnah beliau alaihissalam atau apa yang beliau wariskan untuk kita pelajari ya. Dan terkait di dalam permasalahan uban atau syaib, ini sejatinya hadirin kaum muslimin wal muslimat azakumullah, uban itu bukanlah semata apa tuh Pak, pertanda ada perubahan saja dalam tubuh kita ya. Bukan hanya sebatas dia rambut putih tanpa apa? Rambut berwarna putih tanpa ada hikmah di baliknya. Ya, tidak seperti itu. Tidak akan ada sesuatu yang Allah ciptakan ya tanpa ada ibrah dan hikmah di dalamnya. Karena Allah itu Al-Hakim. Di antara sifat-sifat dan nama Allah yang mulia adalah Allah Al-Hakim, selalu menyimpan hikmah, kebijaksanaan, pelajaran di balik setiap ketetapan. Termasuk di antaranya uban. Yang kalau kita telik sejatinya uban itu ada luar biasa, menyimpan kedahsyatan bahkan ya. Menyimpan kedahsyatan yang begitu sangat banyak di dalamnya. Dan saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang belum beruban sampai dengan malam ini. Ada yang belum beruban ya? Atau saya yakin semuanya udah beruban ya, insya Allah ya. Pak Rendra masih hitam, pecinya hitam Pak Rendra. Pak Rendra, betul, pecinya masih hitam. Ya, betul ya. Saya yakin semuanya ya apa namanya hanya yang membedakan hanya jumlah saja ya, hanya yang membedakan jumlah saja. Mulai meninggalkan dunia hitam, Tat. Iya, sudah mulai meninggalkan dunia hitam ya, masuk ke dunia putih. Ya betul ya. Dan ternyata Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat a'azzakumullah, uban itu sekali lagi bukan hanya sebatas ya rambut putih begitu saja tanpa ada hikmah di dalamnya. Ya. Diperhatikan dengan sesama firman Allah Rabbuna azza wa jalla dalam surah Fatir. Silakan bagi yang punya mushaf boleh dibukalah surah Fatir ayat ke-37. Surah Fatir ayat yang keberapa Pak? 37. Silakan dibuka. Di sana Allah Rabbuna azza wa jalla ya menegaskan, ia berfirman di ayat yang keberapa tadi? 37 ya. Sudah ketemu Pak? Atau ada yang mau bacakan? Silakan. Silakan Bapak. Ada yang mau baca? Silakan. Saya Ustaz. Siapa tuh? Ya, silakan. Siapa tuh? Joner. Yuk. Pak Joner, silakan Pak Joner. Allah. Sirayat Silakan surah Fatir. Surah Fatir itu surah keberapa Pak? Surah 35 ya. Surah 35 juz yang ke-22. A'udzu Ayat billahi yang ke-37. Silakan. wa hum yastarifuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nuhammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dan untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Baik. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakumullah khairan Pak Joner atas tilawahnya. Surah Fatir ayat yang ke-37. Ayat ini latarnya ada di mana? Di neraka ya. Ayat ini adalah Allah Jalla wa'ala menggambarkan tentang bagaimana atau peristiwa yang terjadi di dalam neraka. Di mana penduduk neraka berteriak, ya yastorikhun, mereka berteriak sembari berkata Rabbana akhrijna ya Rabb, keluarkan kami dari sini, keluarkan kami dari neraka, na'mal salihah, kami akan menjadi orang soleh, ya kami akan menjadi orang baik deh, orang soleh.
Lalu apa jawaban Allah Rabbuna Azza wa Jalla? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian? Ya, pada batasan, ya, batasan yang apa namanya? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Pada batasan atau durasi waktu yang cukup bagi seseorang yang mau sadar untuk tersadar. Kata Allah, kita sudah dipanjangkan umur sampai batasan waktu yang sejatinya batasan waktu atau kadar atau durasi waktu yang Allah berikan kepada kita itu sangat cukup bagi orang yang mau sadar untuk tersadar. Ya, para ulama tafsir menyebutkan ada beberapa sebutan angka waktu di situ. Ya, wallahu alam, namun yang kuat adalah usia 40 tahun ya. Jadi ketika seseorang sudah melewati fase usia 40 tahun, maka di hadapan Allah kelak tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi udzur, karena dikatakan sudah cukup tuh usia segitu untuk sadar gitu ya. Sudah cukup usia untuk sadar. Jadi kata Allah, sudah dipanjangkan usiamu sampai kurun waktu yang bisa untuk atau cukup bagi seseorang yang mau sadar untuk tersadar. Lalu apa kata Allah? Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir? An-nadhir, ya, para ulama di sana ada dua keterangan atau dua penjelasan para ulama. An-nadhir makna yang pertama, sang pemberi peringatan adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menarik di sana ada penafsiran para sahabat, semisal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma, beliau menyebutkan an-nadhir adalah asyaib, uban. Uban. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan pemberi peringatan yang Allah turunkan kepada kita, ya adalah Allah memberikan kepada kita pertanda berupa apa? Uban. Jadi uban itu adalah merupakan apa? Kemunculan uban itu adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi karena lumrahnya, umumnya uban itu muncul kan di usia-usia senja ya. Di usia di atas umumnya ya. Adapun sekarang sudah mulai banyak tuh anak-anak bahkan sudah mulai terlihat beruban ya. Ada beberapa kasus seperti itu. Namun anomali lah. Sejatinya ya normalnya adalah uban itu muncul di masa usia-usia senja. Itu sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwasannya sesuatu yang pasti akan tiba sebentar lagi datang. Yaitu apa? Kematian. Jadi uban itu hikmah yang pertama Allah turunkan sebagai bentuk peringatan bagi kita. Bahwasannya sebentar lagi atau kita akan menjemput yang namanya apa? Jadi ibarat lampu tuh, lampu kuning gitu ya. Kalau di lampu merah tuh udah ada lampu kuning, untuk kelap-kelip udah siap-siap. Gitu ya. Jadi an-nadhir kata Abdullah bin Abbas adalah uban. Kemunculan uban adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan hadirin kaum muslimin yang segala muliakan, uban pun disebutkan oleh para ulama adalah sebagai warning ya, akan seseorang jangan lagi menjadi apa? Seseorang yang rakus terhadap dunia, terlelap dalam angan-angannya gitu ya. Sudah muncul uban lah, harusnya sudah mulai persiapan, kurang lebih begitu. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan kalimat yang luar biasa ya. Az-zuhdu fid dunya qasrul amal, kata beliau. Zuhud terhadap dunia itu akan memupuskan, menghilangkan angan-angan kosong. Jadi sudah mulai angan-angannya sudah mulai dieliminasi itu sama dia. Seiring dengan kemunculan uban itu seharusnya angan-angan ya lamunannya sudah mulai ya, dihapus gitu ya. Jangan sampai kemudian mengikuti apa? Syahwat dan hawa nafsunya. Dan juga hadirin kaum muslim yang segala muliakan, uban itu adalah akan menjadi cahaya nur kelak di hari kiamat. Ya. Maka Nabi SAW melarang kita untuk mencabut apa? Mencabut uban. Ya, nggak boleh dicabut uban ya. Jadi jangan suka nyabut-nyabutin uban tuh. Nah, dilarang mencabutin uban. Karena kelak di hari kiamat akan berubah menjadi cahaya. Dengan syarat, dengan catatan ubannya itu muncul karena apa? Karena hikmah dari takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nanti akan ketemu nih hadis-hadis tentang kenapa Nabi itu beruban. Nah, nanti kita akan ketemu bahas itu.
Dalam hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya di mana Rasul SAW bersabda la tantifu asyaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Kata baginda Nabi SAW, janganlah kalian mencabuti uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban ya, uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat baginya. Jadi uban itu akan bersinar bercahaya. Kalau tadi Bapak MC mengatakan Nabi akan kenal dengan umatnya itu dari mana? Nah, di antaranya kalau berdasarkan hadis ini, selain dari tadi ayat disebutkan min athari sujud ya, dari bekas sujud-sujud mereka, kalau berdasarkan hadis ini maka Nabi SAW akan mengenali umatnya yaitu dengan cara apa? Dengan melihat cahaya yang terpancar dari kepala-kepala mereka dari ubannya itu gitu ya. Dengan catatan ubannya adalah muncul karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan annahu nurul mukmin, uban itu adalah nurul mukmin, cahayanya seorang beriman. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmidzi pula, Nabi bersabda man yashaman syaba syaibatan. Barang siapa yang beruban walaupun sehelai fil Islam di dalam Islam ini, ya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Jadi ubannya itu menjadi apa, Pak? Menjadi cahaya, bersinar, bercahaya. Semakin banyak uban kan berarti semakin besar dan banyak cahayanya. Gitu ya. Jadi ini adalah dibalik atau hikmah atau keajaiban gitu ya. Keajaiban daripada uban itu. Dan uban pun itu sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagai selain dia adalah merupakan warning atau peringatan ya, an-nadhir dalam ayat tadi disebutkan, namun juga ia sebagai anugerah bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih lebih berwibawa gitu ya, lebih lebih memancarkan kewibawaan lah, kurang lebih begitu. Karena menarik begini, dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari ya radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda begini, inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibah al-muslim. Kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah adalah ketika seseorang menghormati saudaranya sesama muslim yang sudah beruban. Gitu ya. Jadi menghormati saudara sesama muslim kita yang sudah beruban termasuk di antara bentuk sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, semakin seseorang itu beruban, semakin sejatinya semakin berwibawa ya, semakin memiliki kedudukan di dalam syariat ini agar orang menghormati. Jadi uban itu hikmahnya besar. Ada yang tahu nggak Pak? Siapa orang yang pertama kali beruban? Apakah Nabi Adam atau siapa ya? Nggak tahu Pak. Ini kuis nih. Siapa yang pertama kali melihat uban? Ya. Dalam hadis dari Abu Sa'id ya bin Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasannya dalam hadis Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan juga Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya menyebutkan bahwasannya yang pertama kali melihat uban adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim adalah orang yang pertama, kata Nabi SAW, menjamu tamu, orang yang pertama berkhitan, orang yang pertama memotong kumis. Jadi beliau tuh founder ya. Orang yang pertama lah segala sesuatu dalam masalah kebaikan ya. Pertama menjamu tamu tuh. Ya, orang yang pertama orang yang berkhitan, orang yang memotong kumis, dan orang yang pertama kali melihat uban. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Al-Khalil ya. Maka ketika ia melihat uban di rambut di kepala beliau alaihissalatu wassalam, ya, ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ma hadza, wahai Rabb, wahai Allah, apa ini rambut putih ini? Ya, lalu kata Allah Rabbuna azza wa jalla, ya Ibrahim, ya waqarun ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ini adalah merupakan anugerah berupa tambahnya kewibawaan untukmu ya. Jadi uban itu adalah
hikmah di baliknya adalah nambahnya kewibawaan bagi seseorang gitu ya. Itu sebagaimana dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, dalam hadis yang tadi disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari dan yang selainnya. Ini adalah terkait dengan masalah uban ya. Jadi sejatinya uban itu adalah merupakan selain dari peringatan juga dianugerah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan apa-apa, jangan dicabuti ya, dan jangan mengeluh apalagi sampai apa tuh namanya. Boleh nggak dirubah warnanya? Nanti kita bahas ya. Boleh nggak kita rubah warnanya ubannya ya dari putih menjadi warna hitam lagi gitu. Boleh nggak kira-kira? Kita bahas ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, bab yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, bab yang kelima ini, yaitu bab majafi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejatinya merupakan kelanjutan dari bab sebelum-sebelumnya terkait dengan karakter fisik ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan apa namanya? Ada beberapa hadis yang nanti akan kita bahas ke depan, terkait ada 8 hadis tepatnya, tentang jumlah uban Nabi, letak posisi ubannya ada di mana saja gitu ya. Nanti kita akan bahas. Hadis yang pertama, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Hadis yang pertama ya dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadatsana Muhammad bin Bashar, qala akhbarana Abu Dawud, qala akhbarana Hammam an Qatadah, qala qultu li Anas bin Malik. Kata Qatadah radhiyallahu anhu, aku berkata, ya, bertanya tepatnya kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik, ya. Sahabat yang Allah anugerahkan di antaranya orang yang memiliki usia yang panjang, harta yang berlimpah dan anak keturunan yang banyak. Kata Qatadah radhiyallahu rahimahullah, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kata beliau, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai khidab, apakah beliau mewarnai rambut atau uban beliau sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Anas bin Malik, lam yablugh dzalik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jumlah uban Nabi itu enggak banyak ya. Jumlah uban Nabi itu enggak banyak, sehingga karena tidak banyak jumlah ubannya sehingga ya tidak membutuhkan perubahan warna gitu ya. Tidak membutuhkan pewarna untuk merubah rambutnya. Ya, inna makana syaiban min sudghaihi, kata Anas bin Malik, Nabi itu posisi ubannya ada di sudghaihi. Sudghaihi itu apa Pak? Antara mata dan telinga ini, sudghaihi itu posisinya. Pelipis ya. Jadi letak uban Nabi itu ada di sudghaihi itu antara mata dan telinga. Jadi pelipis di sini. Letak posisi pertama uban sudghaihi ya, letak pertama posisi uban Nabi itu ada di di pelipis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nanti di dalam kisah berikutnya ada di janggut beliau ya, dan ada di atas beliau, nanti kita bahas. Ini yang pertama, Anas bin Malik memberikan persaksian ya bahwasannya beliau rambut Nabi itu hitam, ubannya tidak banyak sehingga tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan semir gitu ya, tidak membutuhkan pewarna, karena ya tidak berdampak, tetap terlihat hitam, jumlah ubannya sedikit sekali. Ya, jumlah ubannya sedikit sekali. Lalu kata beliau radhiyallahu anhu, walakin Abu Bakar khadaba bil hinna wal katam. Akan tetapi yang dirubah warnanya, yang memakai pewarna rambut itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, beliau merubah warna rambutnya bil hinna wal katam. Hinna itu pohon pacar ya, yang karakter warnanya itu warna merah ya. Adapun katam sama, ini pewarna tumbuhan juga ya, nabati gitu ya. Karakter warna yang dihasilkan oleh katam itu warna hitam. Jadi yang dipakai untuk mewarnai rambut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah campuran dari warna hitam dan warna merah. Jadi tidak satu warna hitam saja atau merah saja, tapi dicampur antara warna merah dengan warna hitam. Jadi campuran hitam dan merah kira-kira lebih apa?
Apa Pak warnanya? Warna merah dan hitam dicampurkan. Kurang lebih begitulah ya. Campuran warna hitam dan merah itu kurang lebih yang nggak hitam dan juga nggak merah. Berarti antara apa tuh? Apa ya? Ya kurang lebih gitulah gambar apa warna Coklat. 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 Ya, Hitam sama merah biasanya jadi jadi coklat ya. atau hitam merah tua banget. Merah tua. Tergantung prosentase ya. Tergantung prosentase campurannya, merahnya berapa, hitamnya segimana gitu ya. Yang jelas campuran dari dua warna itu, hitam dan merah. Ya. Karena apa? Karena dalam redaksi hadis Nabi SAW beliau melarang kita untuk mewarnai rambut dengan warna hitam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waldahu beliau ya mewarnai rambutnya dengan campuran dua warna antara hitam dan warna merah. Itu ya. Jadi kalau ditanya Nabi itu mewarnai rambut, berarti jawabannya tidak. Karena jumlahnya memang jumlah ubannya tidak banyak sehingga tidak membutuhkan pewarna rambut. Yang melakukan pewarnaan rambut dan itu adalah diperintah oleh Nabi SAW karena Nabi yang memerintah ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengikuti perintah Nabi yaitu merubah warna rambut beliau SAW dan janggut beliau dengan tadi campuran dari warna hitam dan warna merah gitu ya. Jadi silahkan bagi yang sudah berubah nih boleh tuh silakan ya boleh searching nih. Kalau kemarin kan sudah searching minyak rambut ya, sudah beli minyak rambut Pak? Bahasanya kemarin kita sisiran minyak rambut nih. Sudah pada pakai minyak rambut ya. Sekarang searchingnya pewarna rambut. Silakan ada keranjang kuning atau keranjang hijau lah. Silakan boleh ya cari pewarna tapi karakter pewarnanya tadi gitu ya tidak satu warna hitam atau merah tapi campuran dari warna itu ya coklat Pak. Itu silakan untuk diwarnai janggutnya diwarnai apa tuh rambutnya gitu ya atau mungkin hal alisnya kalau ada terlihat uban silakan. Namun ketika masih dominan hitam ya pertahankan saja karena Nabi SAW tidak merubah warna rambut karena memang tidak berdampak ya warna ubannya itu hanya sangat sedikit. Anas bin Malik menyebutkan tadi apa? Fi sudghaihi ya di pelipis beliau ubannya itu hanya ada di pelipis beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang berikutnya ke-38 Haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala beliau berdua berkata, Hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas. Kembali ke sahabat Anas bin Malik kisah riwayat ini. Qala ma adadtu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ini bukan hanya sebatas informasi ya, tapi ini menunjukkan akan kecintaan yang besar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kata Anas bin Malik begini, saya menghitung di rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan di janggut beliau Alaihi Wasallam uban kecuali arba'a asyrata hanya ada 14 sya'ratan baydo 14 lembar ya. Bisa akurat gitu ngitungnya Pak, 14. 1 tambah 4, 5. 14 gitu, akurat gitu. Kenapa Pak bisa seperti ini? Apa hikmahnya? Anas bin Malik mengabarkan dengan sangat akurat gitu jumlahnya, yakin 14 jumlahnya. Beliau tidak menyebutkan sedikit, tidak menyebutkan ya kira-kira antara 10 sampai 20 tidak, tapi nyebut angka pasti 14 lembar. Kenapa bisa gitu, Pak? Kenapa bisa begitu? Tidak mungkin angka ini keluar kecuali dari orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW sehingga memperhatikan dengan detail. Sampai ubannya dihitung 1, 2, 14. Ya. Buah dari kecintaan yang teramat sangat besar kepada Rasulullah SAW sehingga sangat memperhatikan beliau alaihissalam sampai detail bisa pasti menyebutkan angka 14.
Allahu Akbar. Bapak bisa menghitung rambut uban istri nggak, Pak? Tahu nggak istri beruban ada berapa ubannya? Atau Banyak. sebaliknya? Atau sebaliknya di sini ibu-ibu yang hadir, ada yang tahu angka pasti uban suaminya? Suami saya berubannya ada berapa? Ada yang tahu angka pasti? Karena terlalu banyak ya susah ngitung. Susah ngitungnya karena terlalu banyak ya uban. Ya, ini sebagai bukti cinta sekali lagi ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhahu. Karena besarnya cinta beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat perhatian, sangat memperhatikan detail, ya, dari atas kepala sampai ujung kaki, sangat memperhatikan detail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai tadi sekali lagi sangat akurat bisa menyebutkan angka 14 itu, 14 helai. Ya Allah ya Rabbi. Ya, ini yang harus ada pada setiap diri kita, Pak ya. Semangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu sebagai bukti cintanya kita kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagai bukti cintanya kepada Allah tabaraka wa taala adalah dengan cara mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman di surah ketiga, surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat ke-31, kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Katakanlah oleh Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mengklaim diri kalian cinta sama Allah, ya, kalau benar-benar cinta sama Allah, maka agar kecintaan kita itu gayung bersambut, tidak bertepuk sebelah tangannya. Kita cuma ngaku-ngaku doang cinta, ternyata ditolak bila cinta kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Agar cinta kita gayung bersambut, ya, maka syaratnya apa? Fattabi'uni. Ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah. Ayatul mihnah atau ayatul imtihan. Ayat ujian. Untuk menguji ini, benar enggak? Klaim kita cinta sama Allah itu benar tidak? Jujur tidak? Ya. Maka buktikan, karena cinta itu bukan hanya sebatas pengakuannya. Dia harus apa? Harus ada buktinya. Ya. Maka kaidah mengatakan apa? Alal mudda'i al bayyinah. Dan kaidah mengatakan ya alal mudda'i al bayyinah. Wajib bagi seorang yang mengklaim itu untuk membuktikan. Dia cinta sama Allah, buktikan cintanya sama Allah seperti apa? Apa buktinya? Itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bukti dan wujud cintanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling bersambung, saling berkaitan. Ya, cinta sama Allah, cinta kepada Rasul itu berkaitan. Tidak akan mungkin seseorang bisa mewujudkan cinta kepada Allah kalau nggak cinta sama Rasul. Dan bukti cintanya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berkaitan nih, berkaitan. Buktikanlah kecintaan kepada Rasul dengan cara mengikuti beliau alaihi wasallam, mengikuti dengan sebenar-benarnya. Mengikuti dengan sebenar-benarnya. Ya, apa yang Nabi SAW ya, berikan kepada kita, apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, kita kerjakan, apa yang Nabi larang, kita tinggalkan, gitu ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dalam surah Al-Hasyr ya, ayat ke-7. Wa ma atakumur rasul, segala sesuatu yang datang dari Rasul, fakhudhu, ambil. Wa ma nahakum, dan sebaliknya, yang ia cegah dari kita, maka fantahu, tinggalkan. Jadi ya, itu sebagai bukti cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang akan Allah berikan ketika kita benar-benar telah membuktikan kecintaan kita kepada Allah, membuktikan kecintaan kita kepada Rasul dengan cara mengikuti beliau alaihi salatu wassalam? Apa lanjutan ayatnya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub. Ada dua perkara nih, Pak. Ada dua perkara.
Yang dua hal ini sangat tidak ternilai harganya. Sangat tidak ternilai harganya. Ya, nikmat seagung-agungnya nikmat. Yuhibbukumullah. Yang pertama, Allah akan anugerahkan kecintaan Allah kepadanya. Ya, Allah akan cintai dia. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, cintanya gayung bersambut. Allah akan cintai dia. Dan ketika Allah sudah mencintai, Pak, hadirin jamaah sekalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika mencintai seseorang, ketika Allah mencintai hamba, Allah itu tidak akan merahasiakan cintanya untuknya saja. Ya, tapi Allah Jalla wa Ala akan menyeru dan memanggil makhluk yang ada di langit dan menanamkan kecintaan kepada makhluk yang ada di bumi kepada orang tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih hadisnya, di mana Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba syakhsan nada Jibril. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang itu, ya, tidak akan dipendam kecintaannya, dirahasiakan, tidak. Ia akan memanggil Jibril alaihi salatu wasalam. Alaika Jibril. Lalu dikatakan kepada Jibril alaihissalam, inni uhibbu fulanan fa'ahibba. Kata Allah, saya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Nah, malaikat itu kan konsepnya apa, Pak? Berjalan sesuai dengan perintah. Ketika diperintahkan Allah, maka dia akan manut, akan mengikuti. Maka ketika Allah memerintahkan, cintai orang tersebut karena aku mencintainya, maka Jibril spontan, dia akan menjadi orang yang menjadi makhluk yang mencintai hamba tersebut. Ya, mencintai hamba tersebut. Dan ternyata bukan hanya Jibril alaihissalam. Bahkan disebutkan kata Nabi SAW, ya thumma yunada fi ahli samawat. Kemudian dipanggil penduduk langit. Penduduk langit itu ada berapa, Pak? Wa may ya'lamu junuda rabbika illahu, ya itu ya. Gak ada yang tahu tuh jumlah malaikat Allah yang ada di langit itu berapa, gak ada yang tahu. Seorang pun makhluk gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dipanggillah seluruh penduduk langit dan dikatakan kepada mereka, Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Allah itu mencintai si fulan. Disebarkan informasi, Allah mencintai si fulan. Maka kalian cintailah dia. Maka penduduk langit semuanya manut dan turut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mencintai si hamba tersebut. Ya Allah ya Rabbi, Pak. Allah cintai, Allah mencintai siapa? Ya, seseorang, maka Allah akan seru penduduk langit semua untuk mencintai si hamba. Bayangkan, kalau sudah mendapatkan kecintaan Allah, sudah mendapatkan kecintaan penduduk langit, ya, bagaimana mungkin ketika dia berdoa kepada Allah, menengadahkan tangannya, ya, lalu doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Gak akan mungkin. Ya. Kita teringat kisahnya siapa, Pak? Uwais Al-Qarni, ya. Kita ingat kisahnya Uwais Al-Qarni, ya, rahimahullah. Ya, sejatinya seseorang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW masih hidup, ya, namun dikategorikan oleh para ulama sebagai tabi'in. Karena apa? Karena syarat untuk menjadi sahabat siapa? Harus pernah bertemu dengan Nabi SAW, pernah melihat walaupun sesaat, maka dikategorikan dia generasi sahabat. Karena Uwais Al-Qarni itu lebih mengutamakan apa? Berbakti kepada ibundanya, sehingga ia mengorbankan kesempatan untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Ia beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, namun ia sangat sayang dan cinta bakti kepada ibu, jadi ia mengutamakan untuk meneruskan baktinya, merawat ibundanya. Ya, mengorbankan kesempatan untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Lalu apa keutamaan beliau? Ya, Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, wahai Umar, kalau engkau bertemu dengan seseorang yang disebutkan namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah agar ia berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosamu. Nabi memerintahkan Umar untuk apa? Minta doa dari siapa? Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar ya Rabbi. Kalau sudah dicintai sama Allah tabaraka wa ta'ala, apakah Uwais Al-Qarni sosok seseorang yang terkenal? Al-Qarni kampung, ya. Orang pedalaman nggak terkenal. Makanya
di zaman Umar itu, setiap ada kabilah atau kafilah dagangnya dari Yaman, beliau orang Yaman, Uwais. Selalu ditanya, ada Uwais di antara kalian yang namanya Uwais? Ya. Setiap datang kafilah dari Yaman itu selalu diperiksa. Di antara kalian ada yang namanya Uwais? Tidak ada, tidak ada. Sekian waktu lamanya. Sampai ternyata di suatu saat ada nama Uwais di situ dan tidak terkenal, nggak ada orang yang tahu. Nggak, maksudnya bukan sosok tokoh besar gitu, bukan. Seorang penggembala unta. Ya Allah, ya Allah. Itulah. Ya. Ketika ia dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan penduduk langit mencintainya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya itu. Lanjutannya. Ya. Fayuhibbu ahlus samawat, maka penduduk langit semua mencintainya. Tsumma yudawlahul qabul fil ardi. Maka dan kemudian akan diletakkan, diberikan kepada si hamba tersebut, si fulan tersebut, penerimaan di atas muka bumi. Jadi orang-orang di atas muka bumi akan condong dan menerima serta mencintai orang tersebut. Ya, betul di sana Nabi SAW ada yang memusuhi, betul musuhnya ada dari kalangan orang musyrikin. Namun kalau diprosentasi maka akan lebih banyak orang yang mencintai Nabi, betul ya, daripada yang memusuhinya. Ya, masih banyak dan lebih banyak orang-orang yang mencintai Nabi SAW daripada orang yang memusuhi beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar sekalipun, banyak orang-orang yang ya tertarik dengan pribadi Nabi SAW, cinta kepada, atau dalam artian tertarik lah ya dengan menghormati dengan Nabi SAW. Gitu ya. Jadi ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan menjadikan penduduk langit dan bahkan penduduk bumi akan menerima, akan memberikan kecintaan kepadanya. Yuhibbukumullah. Kemudian yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya tentunya. Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dan biasanya orang yang seperti ini, yang Allah ya cintai, atau disebutin kata lain wali Allah itu ya, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah sayangi. Biasanya orang seperti ini bukan orang-orang yang tipikal ingin menampakkan diri gitu, Pak. Bukan tipikal orang-orang yang ingin memperlihatkan status dirinya gitu ya. Enggak, biasanya orang-orang seperti justru orang yang sangat rahasia, Pak. Ya, orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang nggak mau nampak, nggak mau zuhur gitu ya, nggak mau terlihat populer di hadapan manusia, enggak. Ya, ada sebuah kisah menarik, Pak. Kita lanjutkan ya. Ada sebuah kisah menarik. Kisah yang sangat menakjubkan yang pernah terjadi di zaman tabi'in di Madinah. Ya, kisahnya Abu Abdillah Muhammad bin Al-Munkadir namanya. Pernah dengar kisah ini, Pak? Atau pernah saya sampaikan ya? Abu Abdillah Muhammad bin Al-Munkadir. Belum. Belum. Ya, nama beliau ini luar biasa ya. Beliau ini termasuk di antara generasi tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dari para sahabat Nabi SAW. Muhammad bin Al-Munkadir. Punya panggilan namanya, kunyanya Abu Abdillah. Di suatu masa, kata beliau berkisah begini. Di satu malam, kebiasaan beliau itu selepas beliau salat Isya, kebiasaan beliau adalah beliau tidak pulang ke rumah, melainkan berdiam di Masjid Nabi SAW, di Madinah, di Masjid Nabi. Setelah pulang Isya, selesai Isya, bubar Isya, beliau tidak pulang ke rumah, melainkan beliau berdiam di Masjid Nabi SAW. Di sebuah tempat yang biasa beliau di situ lah. Nah, ketika beliau berdiam di situ, untuk apa? Ya, beliau sholat. Ya, sampai tiba waktu subuh. Oh, kebiasaannya begitu, Pak. Jadi nggak ada jam tidur ya. Sholat sampai tiba waktu sholat subuh. Di satu malam, di satu saat, kala itu masyarakat Madinah sedang Allah uji dengan paceklik. Sedang diuji dengan masa apa? Masa paceklik. Di mana sudah 1 tahun nggak turun hujan. Sudah 1 tahun nggak turun hujan. Udah sulit air lah.
dikala itu sulit air. Dan penduduk Madinah, mereka sudah melakukan usaha, yaitu apa? Istisqa, meminta hujan. Sudah ditunaikan untuk salat istisqa. Penduduk Madinah kan berarti apa? Bukan hanya orang awam ya, bukan hanya masyarakat umum, para ulama di situ ada. Namun kata Muhammad bin Al-Munkadir belum juga turun hujan. Sampai satu malam ketika beliau sedang berada di Masjid Nabi seperti biasa, selepas Isya, ya, tiba-tiba ada seseorang yang apa? Seseorang yang masuk ke Masjid Nabi SAW dalam kondisi nggak dikenal nih orang ini, asing, bukan warga Madinah, bukan warga asli ya. Jadi pendatang nih, orang yang baru datang ke Madinah. Orangnya disebutkan berkulit hitam, itu kata Muhammad bin Al-Qadir. Datang ke Masjid Nabi tanpa ngeh bahwasannya di situ ada orang, dia masuk aja ke masjid. Karena posisi masjid gelap ya, jadi nggak ada yang tahu. Ada orang di situ. Lalu sholat, setelah sholat 2 rakaat, ia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Doa yang sangat masyhur ya, terkenal. Orang itu mengatakan begini, ya Allah, penduduk negeri Nabimu, ya, penduduk negeri Nabi, penduduk Madinah maksudnya, mereka semua telah berdoa meminta hujan kepadamu, namun belum kunjung diturunkan hujan kepada mereka. Maka ya Allah, sekarang saya berdoa kepadamu agar engkau turunkan hujan kepada mereka. Orang yang asing, orang yang nggak dikenal, siapa orang ini? Sampai-sampai Muhammad bin Abdul Qadir ketika mendengar orang itu berdoa, heran, orang ini siapa nih? Namun ajaibnya apa? Belumlah orang itu menurunkan tangannya, baru selesai doa nih, tangan belum turun, tiba-tiba apa yang terjadi? Hujan deras turun. Langsung petir bergemuruh dan langsung turun hujan. Orang ini baru selesai berdoa, belum menurunkan tangannya. Allahu Akbar. Ya. Mustajab ya doanya. Mustajab doanya. Ketika ia mendengar petir bergemuruh dan lalu kemudian hujan turun, ia mengatakan begini. Mungkin ada unsur kagetnya juga ya. Ia mengatakan, ya Allah, siapa saya? Kok engkau mengabulkan doa saya? Gitu. Dan itu terdengar oleh Muhammad bin Al-Qadir. Orang ini mengatakan, ya Allah, siapa saya? Kok engkau mengabulkan doa saya? Sembari menangis orang itu. Lalu kemudian orang itu pun sholat sampai besok pagi, sampai subuh. Nggak berhenti sholat terus selesai 2 rakaat, sholat lagi selesai 2 rakaat terus sampai subuh. Singkat kisah, singkat cerita, karena kisahnya panjang ya. Ya, di malam besoknya orang ini pun datang kembali. Ya. Lalu kemudian selepas subuh, Muhammad bin Abdul Qadir mengejar orang ini. Siapa sih ini? Penasaran orang ini. Kok doanya luar biasa menakjubkan. Penduduk Madinah istisqa. Nggak turun-turun hujan juga nih. Orang ini sekali berdoa langsung turun hujan. Luar biasa, ajaib juga nih orang gitu ya. Menarik juga gitu. Lalu dikejarlah oleh Muhammad bin Abdul Qadir ke rumah. Sampai tiba di rumah dan dilihat, oh ini rumahnya. Di sini ternyata dia tinggalnya. Berarti artinya pendatang bukan warga asli Madinah. Karena Muhammad bin Abdul Qadir kan orang Madinah, tapi nggak kenal orang ini, berarti pendatang orang ini. Sampai setelah waktu syuruk, waktu duha tiba, karena tadi Muhammad bin Abdul Qadir langsung kembali ke masjid setelah mengejar orang itu. Lalu beliau seperti biasa zikir pagi dan seterusnya sampai waktu duha tiba, beliau salat duha, setelah itu beliau keluar dari masjid dan menemui orang tersebut ke rumahnya. Dan ternyata didapati siapa dia, Pak? Dia itu orang yang kerjaannya sehari-hari bikin sepatu, Pak, tukang sol sepatu. Sehari-hari dia itu profesinya datang ke Madinah, perantau, datang ke situ mengadu nasib untuk apa? Bikin sepatu. Ketika Muhammad bin Abdul Qadir masuk ke dalamnya, dia sedang melubangi kulit gitu ya, sedang ngerajut sepatu ya, khuf ya, sepatu dari kulit. Ketika Muhammad bin Abdul Qadir masuk ke rumah, orang ini langsung sumringah menyambut ya, karena didatangi ulama ya, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Abu Abdillah gitu ya Abu Abdillah.
Mau dibikin sepatu nggak? Wah, itu. Oh, ya, datang ke rumah tukang sepatu pasti nggak ada maksud lain selain daripada apa? Ah, ya, mau nulis PO ya, bikin sepatu orang begitu. Maka langsung orang ini nawarin, mau bikin sepatu. Lalu Muhammad bin Al-Qadir duduk dan ia langsung mengatakan begini. Kalimatnya kurang lebih begini. Bukankah engkau adalah orang yang malam kemarin berdoa? Bukankah engkau adalah orang yang malam kemarin berdoa? Lalu seketika itu pula orang itu berubah wajahnya. Dari yang tadinya sumringah, dari yang tadinya sangat welcome gitu ya, menyambut kedatangan tamu, berubah wajahnya menjadi menghitam, memerah, marah luar biasa sambil berteriak. Ia menghardik dan membentak siapa? Tamunya. Ya, sembari menyebut nama. Kalau tadi kan menyebutnya Abu Abdillah ya. Wahai Abu Abdillah, selamat datang. Gitu. Langsung dibentak namanya. Ya Ibnal Munkadir. Gitu ya. Ada apa urusan kau dengan orang itu? Melihat itu Muhammad Al-Qadir takut ya. Wah, orang ini marah. Beneran marah. Maka beliau langsung meninggalkan rumah itu. Singkat kisah, ya, di malam harinya ditunggu sama Muhammad Al-Qadir. Biasa orang ini datang jam segini nih, bisa. Ternyata nggak datang. Malam harinya besoknya nggak datang lagi. Waduh, merasa bersalah ya. Maka didatangilah ke rumahnya itu dan ternyata di rumahnya sudah kosong, melompong, nggak ada siapa-siapa, kosong. Lalu pemilik rumah mengatakan, ada apa urusan kau dengan orang yang ngontrak di sini nih? Ya, setelah engkau pulang kemarin pagi, orang ini langsung pergi, nggak ada informasi kemana-kemananya. Jadi langsung meninggalkan Madinah. Semua berkemas dan nggak ada seorang pun yang tahu. Lalu Muhammad bin Al-Qadir menyisir kota Madinah, tidak ada satupun rumah kecuali beliau sisir, tanya itu. Dan ternyata sekota Madinah nggak ada yang tahu kehadiran dan keberangkatan orang tersebut. Jadi orang yang dicintai Allah pada dasarnya mereka orang-orang yang siapa Pak? Nggak mau apa? Populer ya. Ya, nggak mau menonjol wali-wali Allah itu. Nggak mau pamer apalagi. Pamer ya. Nggak ada yang seperti itu. Ya. Karena darul akhirah itu, kampung akhirat atau surga itu diperuntukkan bagi lilladzina, bagi mereka orang-orang yang nggak suka apa? Zuhur, nggak suka nampak ya. Uluwan fil ardi, nggak suka ingin populer. Kayak itulah ya. Biasanya seperti itu. Orang-orang yang Allah kasih, orang-orang yang Allah anugerahkan cinta kepada mereka atau wali-wali Allah itu biasanya seperti itu. Maka kalau orang-orang yang sekarang mengaku dirinya wali gitu ya, bahkan pamer kedudukan dirinya, ingin dimuliakan orang, dihormati karena dia merasa dirinya mengklaim dirinya wali, maka ya ini harus kita antisipasi dan kita waspadai ya. Seperti itu. Baik. Ya, sampai ke melebar, mohon maaf ya. Tadi karena ini bahasannya menarik, saya seru menarik dengan ucapannya siapa tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena beliau dengan akurat mengatakan, dengan yakin mengatakan angka 14 ya. Ada 14 helai rambut ya di kepala Rasulullah SAW, yang ada di janggut beliau, di rambut kepala beliau, total pokoknya ada 14 semuanya. Sekali lagi, tidak mungkin ucapan ini keluar, angka ini keluar, kecuali dari orang yang memang benar-benar cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Karena saking detailnya, tuh, setiap sendi dalam tubuhnya tidak luput dari perhatian. Ya, sampai tadi dihitung jumlah ubannya ada berapa, Allah. Ya, ini besarnya kecintaan sahabat. Ya, sangat besarnya cintaan sahabat Nabi SAW dalam hal ini siapa? Anas bin Malik diantara. Ya, maka tidak heran ketika Nabi SAW beliau bersabda almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah ya. Kata Nabi seseorang itu ada kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai kelak di hari kiamat. Maka mendengar sabda ini Anas bin Malik luar biasa bahagianya. Kata beliau, saya belum pernah sebahagia ini nih. Belum pernah saya merasa sebahagia ini ketika mendengar sabda Nabi ini. Maka kata beliau Wallahi demi Allah, saya cinta Allah.
Saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, dan saya berharap kelak di akhirat bisa berkumpul dengan mereka, walaupun amalan saya tidak sehebat amalan mereka. Modal cinta, dan itu terbukti. Anas bin Malik sangat mencintai Nabi SAW karena sebut sekali lagi kembali ke teks asar beliau ini, beliau bisa dengan akurat menyebutkan angka 14 jumlah helai ya uban di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Gitu ya. Oh, sampai jam berapa? 21:09. Ya. Baik, sampai hadis yang ke-37 ya, Pak? Hadis yang ke-37, 38 afwan. Ya. Hadis yang ke-39 dan selanjutnya insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya karena masih tersisa ada 6 hadis lagi insya Allah. Baik, sampai di sini dulu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Untuk elaborasi nanti silakan ada yang mau bertanya boleh ya, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya mengenai uban Rasulullah. Kalau saya berubannya udah dari SMA Ustadz. Jadi SMA saya sudah berwibawa. Barakallahu fik, betul. Baik, kita sampai pada acara soal jawab. Bagi Bapak dan Ibu silahkan bisa langsung maupun melalui chat. Silahkan bagi yang ingin bertanya, mungkin kita tidak batasi pada hanya topik ini saja yang berkaitan dengan apapun, terutama mengenai tentang Nabi Muhammad, monggo dipersilahkan. Ada chat Pak Lim. Baik, ini ada Pak Zidni ya. Sebentar, chatnya. Oh, ini ada pertanyaan Ustadz dari Pak Zidni ya, Mbak Zidni. Kalau uban dicukur bagaimana Ustadz? Baik. Ya, syukran. Jazakumul khair atas pertanyaannya. Masya Allah, jeli sekali ya, luar biasa. Barakallahu fiik. Baik. Tadi yang kita singgung di awal terkait dengan masalah uban adalah larangan apa? Natfu itu mencabut. Ya, mencabut. Jadi secara teks hadis maka larangannya adalah mencabuti uban. Adapun mencukur maka ya dia termasuk di antara hal-hal yang pada umumnya ya diperbolehkan untuk memotong rambut ya, memotong kumis, itu nggak masalah, silakan. Jadi kalau ada rambutnya beruban maka tidak mengapa, silakan kalau mau dirapikan, dipotong justru malah harus dirapikan ya, rambut jangan dibiarkan acak-acakan ya, tanpa ini, harus dirapikan karena Nabi kita adalah sosok orang yang rapi ya. Nabi kita sebagaimana yang sudah lalu kita bahas, sosok yang sangat rapi. Maka untuk dipotong rambutnya silakan. Ya, yang tidak boleh itu apa? Berbeda ya antara dicabut dan dipotong. Kurang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi dari Pak Sidni, masih di Pak Sidni nih, warna uban campuran hitam dengan putih, bukan murni hitam, bagaimana Ustaz? Berarti hitam dan putih abu-abu ya, jadi uban juga ini kayaknya. Gimana nih Pak Sidni nih? Hitam dan putih jadi apa? Warna uban campuran hitam dengan putih, bukan murni hitam. Ya, yang memang tidak diperbolehkan tuh murni hitam ya, murni hitam. Tuh berarti kalau tidak murni hitam maka insya Allah tidak mengapa. Kalau tadi mau mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maka silakan. Itu campurannya dia lebih aman ya. Warna hitam dengan merah, itulah campuran itu. Kalau hitam dengan putih jadi apa? Silver. Jadi abu-abu, jadi uban juga sebetulnya. Abu-abu betul. Abu ya. Iya, jadi berwibawa nggak kira-kira tambah abu-abu? Ya, campurannya secara umum maka kalau tidak hitam secara umum sejatinya maka tidak mengapa. Silakan. Ya, asal jangan menjadikan sesuatu hal yang jadi mencolok, Pak.
ya mencolok menjadi sesuatu hal yang terlihat jadi pusat perhatian gitu, ya apa-apa ungu ya, hijau, pink gitu. Nah, itu jadi pusat perhatian. Gitu ya. Kecuali kalau bagi perempuan gimana Pak? Kalau perempuan itu ada pengecualian hukum ya. Kalau dia ingin terlihat menarik di hadapan suaminya misalnya, kan rambut perempuan kan pasti tertutup ya, tidak akan mungkin terlihat keluar atau di luar bagi mereka orang-orang yang ya orang-orang yang beriman, perempuan yang beriman pasti akan tertutup. Maka bagi perempuan ya silakan. Kalau ingin terlihat lebih apa tuh, lebih energik, lebih menarik ya di hadapan suaminya, ingin merubah warna rambut apa tuh namanya ubannya dengan warna apa? Warna pirang, maka insya Allah tidak mengapa. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, silakan ada lagi mungkin dari Bapak dan Ibu. Baik, wah sepertinya Ada tidak lagi? menyisakan pertanyaan ya, alhamdulillah. Ya, Pak Ustadz. Pak, monggo Pak Salihul Hadi. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Insyaallah, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya nih. Ini kan yang melakukan penyemiran uban itu kan Abu Bakar Ya, atas perintah dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Ya. Alaihi Kalau itu perintah Rasulullah kan biasanya Wasallam. hukumnya kemungkinan ada dua ya. Kalau nggak wajib, sunnah gitu. Kalau Nah. diperintahkan gitu ya. Ya. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, hukumnya gitu. Masya Allah. Saya tambahin juga Ustadz, apakah ini khusus untuk Abu Bakar nih Ustadz? Atau yang lain bagaimana Ustadz sekarang? Ya. Masya Allah, barakallahu fiik, luar biasa, jeli sekali ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, terkait dengan masalah ini, maka sejatinya berlaku keumuman ya, bukan hanya kepada khitabnya bagi Abu Bakar As-Siddiq, namun ini sejatinya kepada kita sekalian. Jadi diperbolehkan silakan, karena itu bukan kekhususan hanya bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi boleh silakan kita mewarnai dan mengikuti tadi ya pola yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardahu. Silakan. Ya, tadi kalau mengikuti. Kemudian apa tadi, Pak? Hukumnya Ustadz. Hukumnya, betul. Adapun hukumnya, betul. Al-aslu fil amri al-wajib. Hukum asal dalam perintah itu apa? Menunjukkan akan bentuk kewajiban. Hukum asalnya ya. Namun ketika malam ya dulu dalilu ala apa namanya ala sunnah misalnya, selama tidak ada dalil lain yang memalingkan kepada hukum yang lain, semisal menjadi derajatnya sunnah, maka tetap pada hukum asalnya itu berupa kewajiban. Namun dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, para ulama tidak ada yang memandang wallahu yang saya tahu memandang akan mewarnai rambut itu hukumnya wajib ya bagi yang beruban, tidak ada ya. Jadi artinya sebagai bentuk anjuran atau sunnah mustahab dengan niatan mengikuti perintah Nabi SAW, mengikuti contoh Nabi SAW, maka insya Allah mewarnai rambutnya menjadi ibadah. Mewarnai rambutnya menjadi ibadah. Itu termasuk diantara sunnah yang dianjurkan. Mustahab ya, yang dianjurkan. Maka silakan warnai, dan insya Allah akan semakin memotivasi ya, jadi semakin semangat tuh. Wah. Semakin semangat apa? Amal solehnya, insya Allah. Karena merasa sedikit lebih muda ya. Insya Allah semakin semangat, insya Allah. Silahkan Bapak. Ya. Gimana Pak Soleh? Sudah siap untuk mewarnai? Insya Allah. Ini lagi buka-buka ini Pak ya, toko hijau, toko oranye. Lagi pilih warna tuh Ustaz. Nanti kalau Pak Soleh berwarna, aku juga mau ikut-ikutan Pak Soleh. Berarti saya pesen nanti 2 deh buat Ustadz sama 1. Berarti pertemuan bulan depan ini udah pada berubah warnanya ya? Nah, Ustaz, kalau di kita ini di Indonesia itu masih ini ya, belum apa ya, belum familiar. Familiar. Belum Masih dianggap aneh itu kalau tiba-tiba contoh dengan saya ini berarti nanti
Bisa mau saya warnai warna ini, langsung ini. Bisa jadi pembicaraan satu masjid itu, Ustaz. Oh, ada motivasi Pak. Ada motivasi, tenang, saya kasih motivasi. Kata Nabi SAW gini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi min ba'dihi min ghairi ayyan min ujurihim syai'un. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan satu contoh yang baik, menghidupkan satu sunnah nih. Ini kan sunnah ya. Nah, kita hidupkan. Mungkin sudah terkubur lama, orang-orang tidak tahu gitu ya. Nah, kita hidupkan. Maka bagi dia satu pahala, bagi dia dapat pahala atas perbuatan tersebut, dan pahala dari sejumlah orang yang mengikuti dia. Wah, ternyata Pak Redra rambutnya diwarnai nih. Jamaah masjid yang di sampingnya ngikutin, keren juga nih Pak Redra. Ngikutin gitu ya. Sejumlah orang yang mengikuti, apalagi influencer ya, wah followersnya banyak. Sejumlah orang mengikuti, maka sejumlah itu pula pahala bagi orang tersebut. Dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Jadi orang yang mengikutinya dapat pahala 100%, orang yang memberikan contoh dia dapat pahala contohnya dan pahala sejumlah orang dari orang yang mencontoh dia. Gitu Pak. Jadi insya Allah silakan hidupkan sunnahnya ketika dengan tujuan dalam rangka tadi ya, menjalankan perintah Nabi SAW menghidupkan sunnah, maka insya Allah berpahala dan orang-orang yang mengikuti insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Insya Allah. Insya Allah. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Zidni ini. Gimana Pak? Pak Zidni mau bertanya, ini maaf pertanyaan di luar bahasan, hukum mengenai memakai celak mewarnai pinggiran mata. Syukran. Oh, Masya Allah, barakallah fi. Pakai celak ya? Itu ada sebetulnya pembahasan di bab keberapa? Silak sebentar, kita cek dulu. Saya lupa bab keberapa memakai celak tuh ya? Sebentar, bab ke-6 ya Pak Ustaz? Bab ke-6 ya? Iya, bab ke-7. Bab ke-7. Iya. Betul. Jadi ada bab setelah mewarnai nanti, mewarnai apa? Menyemir rambut ya. Itu nanti ada bab celak. Bulan depan sih. Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi ada. Kalau mau baca dulu silakan. Mau baca duluan silakan. Intinya ada. Betul. Nabi SAW memakai celak. Ada ya. Memakai apa namanya pewarna pinggiran mata. Ya. Bisa terbayang ya, Nabi kulitnya putih kemerahan, rambutnya hitam, klimis, kemudian matanya hitam karena bercelaknya pinggirnya, putih matanya jelas putihnya, hitam mata, bola matanya sangat hitam, jelas terlihat hitamnya, janggutnya lebat, luar biasa, barakallah, luar biasa, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, lewatlah K-popnya ya, lewat jauh, artis Korea mah lewat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya Allah dibahas di babnya, insya Allah. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya, masih ada waktu nih kita. Masih ada 7 menit. Silakan. Sambil menunggu, saya pernah lihat iklannya juga tuh Ustaz. Sudah ada itu apa namanya, pewarna rambut halal khusus untuk pria. Udah searching Bapak nih. Katanya warnanya tidak terlalu hitam tapi mengarah ke hitam. Ya. Tidak hitam tapi ya gelap lah. Iya, selama tidak mutlak hitam maka insya Allah tidak mengapa Pak. Selama tidak mutlak hitam ya, sekali lagi kita kembali agar lebih selamat terhindar dari walaupun di sana ada khilaf ya, tapi kita akan lebih selamat terhindar dari perselisihan, dan itu yang lebih aman, insya Allah selamatkan dirilah dari itu, maka lebih baik hindari yang warna hitam. Kalau masih mengarah ke arah ternyata hitam-hitam juga, lebih baik hindari. Kalau kadar kehitamannya tidak mutlak hitam, seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, ada campuran warna apa, terlihat campurannya, maka insya Allah tidak mengapa.
Pertanyaannya apa nih Pak? Kitabnya apa? Oh, kitab. Oh, Pak Sidni lagi nih, kitabnya apa Ustaz? Yang kita Pak bahas. Sidni, langsung tanya dong biar kita kenalan juga nih Pak Sidni. Ya, kitabnya Syama'il Muhammadiyah ya. Silakan, ada tuh di monitor. Ada di monitor, di Di layar. monitor ada ya, tuh di Mengenal backdrop pribadi ya. agung Nah, Nabi Muhammad. di backdrop ada pencetaknya atau penerbitnya macam-macam lah. Tapi intinya judulnya adalah Syama'il Muhammadiyah. Penulisnya Imam At-Tirmidzi. Penulisnya Imam At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi. Silakan, udah banyak sekali. Di toko-toko buku sangat banyak. Syama'il Muhammadiyah. Ya. Baik, ada lagi mungkin? Ya, cukup Pak. Cukup ya. Baik. Lanjut di pertemuan kita yang akan datang. Masih panjang nih perjalanan kita untuk Asyama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkannya. Baiklah, untuk mengakhiri acara ini, kami mohonkan kepada Ustadz Dindin untuk bisa menutup dan juga tentunya mungkin bisa doanya juga Ustadz kita mohonkan. Baik. Silakan Ustadz. Syukran. Baik, hadirin jamaah sekalian sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kembali kita ke niat awal, kita belajar dan mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah ini tujuannya agar kita benar-benar mengenal sosok Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena semakin besar pengenalan kita kepada beliau SAW, maka insya Allah akan semakin besar pula dan bertumbuh pula kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan seiring kecintaan kita semakin bertumbuh kepada Nabi SAW, maka akan semakin besar pula semangat kita untuk meniru dan mencontoh beliau SAW, menjadikan beliau sebagai role model kita. Karena tidak akan mungkin kita bisa menumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW kalau kita tanpa mengenal sosok beliau alaihi salatu wassalam secara utuh ya. Maka tujuan kita sekali lagi belajar ini agar dalam rangka berusaha untuk menumbuhkan kecintaan kepada beliau SAW. Dan tentunya semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga setiap pertemuan-pertemuan kita, dan bukan hanya di pekan kedua, tentunya di pekan-pekan berikutnya, ya, dan pekan-pekan selanjutnya di pengajian Berkah Mulia Indonesia, selalu kita diberikan oleh taufik, selalu Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan selalu Allah Jalla wa'ala nugerahkan kepada kita semangat dan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya, yang benar dari apa yang saya sampaikan tentu murid dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada berkhilaf salah dan kelirunya adalah murid dari kelemahan sisi pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas pemaparannya. Kita tadi sudah ditutup oleh Ustadz Dindin dengan doa kafaratul majelis, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Dindin juga beserta yang lain. Kita harapkan untuk tetap istiqomah bisa mengikuti kajian-kajian yang akan datang. Dan akhirul kalam, kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam kata dan tindakan. Dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.